Tentu yang satu tentang hai wajib ismah para rasul. Ismah itu Allah menjaga dan memelihara para rasul daripada adalah tersentuh dengan kesalahan. Maknanya apa? Sadak itu sifat rasul. Kalau sadak itu sifat rasul, bagaimanapun kita lakukan sesuatu terhadap dia itu tergantung sifat benda itu. Daun kayu berlebu bongkong kan? Berlebu ya, berlebu. Sifatnya dia kalau memang curahan hujan dia tak pasang. Yang han bulu pekat melapik pun memang tahu air 50. Air 50. Kemudian kita taruh satu benda, kemudian kita tutup dengan plastik juga tidak basah. Yang pun air 50 pun memang karena pada air dengan Tuhan anak belum. Rasul begitu dah. Kalau kita ambil maksiat, kita balut tubuh Rasul, dia akan lagi masih gak akan lengket dengan dia, gak akan kena dengan jasanya. Maka inilah istilahnya adalah maksumon. Sedangkan pada benda lain itu bukan maksumon yang dikatakan dia, apa juga mahfudun. Mahfud, para wali, para itu memang bertahan daripada kesalahan, tapi dia bukan maksumon, mahfudun. Di mana perbedaan mahfudun dengan adalah maksumon? Kalau mahfudun nikis pengguna, sedikit hujan enggak buat keluar mobil dan Hondanya. Sedikit hujan enggak bawa. Kenapa? Kotor nanti. Kalau memang kebetulan bukan memang di rumah kan, waktu pulang ketemu dengan BC, kau nak kebak dah malam sedang kuau. Tapi begitu sampai di rumah dia cuci, taruh, solang sampai jangan ada keratnya. Lalu kemudian juga roda Honda itu dia akan berkarat. Apa ini tidak menerima karat atau memang karena itu mahfudun dia hati-hati menjaga-jaga ada karat? Ini mahfud. Salah satu daripada mahfudun itulah agama. Wa adbi sayyatal hasanata tamhuha. Kita bisa menerima kalau jatuh masjid tubuh kita menerima. Tapi adalah sesudah menerima tamhuha. Astagfirullahaladzim. Berkat. Coba berkat. Yang kita itu sertakan kekotoran itu dengan cepat dan dengan kena alas kondisinya. Kemudian kenyataan pada Nabiullah Adam itu sudah jatuh. Kalau kita katakan tidak jatuh, padahal kalau kemarin itu fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Jelas Quran menyatakan Nabi Adam itu maksiat, hanya dengan melakukan pelanggaran. Inilah bertolak belakang antara apa yang dalam sifat Rasul dengan kenyataan di dalam Al-Quran. Mungkin ini pertanyaannya. Makam manusia itu ada makam. Yang pertama makamnya adalah makam mukarrabin. Yang kedua makamnya adalah makam bukan mukarrabin, tentu makam abrarin. Yang ketiganya makamnya makam amilin. Kita lihat di surat pertama Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan kepada para malaikat, saya sampaikan kepadamu ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan penghuni bumi ini adalah sebagai manusia, akan menjadikan khalifah bumi. Kapan Allah bicara itu? Sudah ada Nabi Adam atau belum? Belum. Nabi Adam belum ada, surga belum ada, tapi Allah dah bicara. Ya. Apa kita simpul? Alam yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian sebagai pengelola alam adalah manusia. Khalifah. Kemudian Allah menjadikan Nabi Allah Adam dalam surga. Bukan hanya surga Allah menyatakan, alam juga Allah akan jadikan. Dan penghuni alam khalifah. Nah mesti benar dulu kalau dengan Yohan Allah Taala bukan jadi dokter dia khalifah kan? Kalau tidak ada manusia, tidak cocok antara bicara Allah dengan kenyataan. Siapa yang akan dikirim? Ada orang lain? Tidak ada, karena orang lain itu apa berasal daripada Adam.
Semua orang itu berasal daripada Adam. Mau tidak mau, kalau tidak dikeluarkan Adam, sama dengan tidak ada orang. Bunyi Nabi Adam, Hanan Putri dengan oleh Tuhan. Antara kata Allah dengan apa kenyataan? Hanan cocok. Hubungan dengan Tuhan, pura-pura. Maka dengan karenanya apa yang telah Allah bicarakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, dia pasti akan menuruti. Karena itu adalah apa yang telah Allah iradahkan pasti akan jadi. Kemudian Allah Ta'ala itu mengeluarkan seseorang ini akal. Ini akal. Seseorang yang sudah menduduki, telah mencicipi, telah berteduh di tempat yang senang, tempat yang baik. Dah pernah itu dia kerau ni dia. Dari istilah kita adalah kemudian dengan barangnya. Barangnya ada ini kan? Lalu bagaimana cara supaya dia harus keluar? Minta penyebab. La taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Penyebab itulah fa'adallahum syaitan hingga bulan-bulan menunggu. Kemudian Nabi Adam itu, kamu Adam harus keluar. Ya Allah, kenapa itu? Keluarkan saya karena saya sedang ini kamu pelanggaran. Maka istilahlah hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Kalau memang pekerjaan ini kita kembalikan bukan makam abrari, bukan makam para rasul, tapi ke orang biasa, ini adalah memakan buah khuldi ini merupakan satu kebaikan. Ibadat ini. Kenapa ibadat? Dengan makan itulah bumi ini sudah ada khalifah sesuai dengan kata Allah. Kalau demikian, apakah maksiat pada Nabi Adam? Maksiat suri dikatakan. Hidalah. Bahkan dia salah karena makam mukarrabin. Kalau itu makam abrarin, itu ibadah. Kalau demikian adalah istilah yang dikatakan Nabi Adam itu maksiat suri. Nampaknya salah, tapi batinnya ibadah. Ini adalah di antara hikmah Allah. Kenapa Allah mengeluarkan Nabi Adam dalam surga sesuai dengan apa yang telah Allah katakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kenapa Allah enggak mengeluarkan begitu saja? Itulah memang Allah menjadikan sesuatu yang merupakan asbab. Kamu dan lebih benar aku Allah tukang debit sebab jadi debit dan boleh dan pelanggaran. Satu. Inilah yang kedua. Yang inilah dalam kitab itu pada waktu Nabi Allah Adam adalah melakukan pelanggaran tersebut. Nabi Adam tidak ingat la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Ingat. Ada dia pegang dari Allah Ta'ala, ya Adam kamu lakukan ini. Dua dia. Hukum dia dua nanti saya. Maka dia ada nanti saya.